Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Haifah dengan NIM 203131055, Rohimatul Habibah dengan NIM 203131060, Alfrida Putri Atmaja dengan NIM 203131063, dan saya sendiri Monica Sirjaya dengan NIM 203131064 dari kelas 4C PIAUD. Di sini kami akan mengulas materi tentang metode, teknik, dan penerapan bermain anak usia dini. Sebelum masuk ke materi yang lebih inti, apa sih pengertian metode dan teknik bermain anak usia dini itu? Yaitu kegiatan yang dirancang oleh guru untuk melatih kemampuan anak dalam kreativitasnya dalam bermain yang melibatkan orang-orang di sekitarnya. Metode yang disampaikan secara tepat dan akurat akan membuat anak lebih bersemangat dalam proses belajar mengajar dan mempunyai kemampuan baru. Selanjutnya yaitu teknik bermain. Apa sih teknik bermain itu? Yaitu perencanaan yang bertujuan untuk memudahkan anak dalam belajar keterampilan dan belajar menyelesaikan masalah dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Memberikan anak kegiatan bermain peran akan lebih mudah untuk memahami apa yang harus anak lakukan atau anak contoh. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rohimatul Habibah. Metode dan teknik bermain serta penerapannya. Metode pembelajaran sangat banyak ragamnya, namun tidak semuanya cocok bagi kegiatan anak-anak. Kemudian ada beberapa metode dan teknik bermain yang sesuai dan dapat digunakan pada kegiatan belajar anak-anak. Yaitu apa? Nah, diantaranya seperti bercerita. Di sini, bercerita adalah metode dan teknik bermain yang banyak digunakan di PAUD. Bercerita juga cara untuk memberi pengalaman belajar bagi anak PAUD yang dilakukan secara lisan kepada anak PAUD. Di sini ada beberapa macam teknik bercerita yang digunakan oleh pendidik, antara lain yang pertama, membaca langsung dari buku cerita. Seorang pendidik harus bisa menguasai teknik bercerita dengan membacakan langsung dari buku. Pada kegiatan kali ini ada 2-3 kali pertemuan setiap minggunya. Jadi, bisa saja satu cerita bila dibacakan berulang atau dibacakan secara bertahap. Manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu proses baca tulis anak PAUD dapat dimulai pada kegiatan ini. Kemudian, anak-anak juga dapat melihat antara hubungan gambar dengan tulisan dan menemukan suara atau ejaan atau kata. Yang kedua, menceritakan dongeng. Mendongeng yaitu salah satu warisan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Kenapa dapat dikatakan mendongeng? Karena dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang positif kepada anak. Juga anak dapat mengenalkan daerah, budaya, adat istiadat dari tempat dongeng itu berasal. Maka dari itu, dalam kehidupan anak PAUD, pendidik dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih dibandingkan anak hanya mendengarkan cerita dari buku bergambar. Mendongeng dapat dibuat sendiri oleh pendidik. Pokoknya, sepintar-pintarnya pendidik dalam mendongeng, karena guru PAUD dituntut untuk menguasai dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, ilustrasi. Gambar dari buku. Seringkali kita menemukan buku yang memiliki isi cerita yang baik, namun terlalu banyak dan kurang banyak menampilkan ilustrasi gambar. Tentunya sulit bagi anak PAUD untuk mampu mendengarkan cerita tanpa ilustrasi gambar. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai guru kreatif hendaknya
dapat menambahkan sendiri ilustrasi gambarnya. Teknik bercerita menggunakan ilustrasi gambar dari buku ini akan lebih mudah terserap anak. Ilustrasi gambar juga akan menarik perhatian anak terhadap alur cerita yang ditampilkan. Yang keempat, bercerita menggunakan papan flanel. Hampir serupa dengan menggunakan ilustrasi gambar dari buku. Perbedaannya dari teknik ini adalah pada penggunaan papan flanel. Teknik bercerita dengan menggunakan papan flanel yaitu letakkan papan flanel di tempat yang agak tinggi dan berada tepat di hadapan anak. Kemudian tempelkan gambar atau foto-foto pada papan flanel satu persatu sesuai dengan alur cerita. Nah, bila tokoh cerita sudah tidak diperlukan untuk bagian-bagian tertentu dari alur cerita, bisa saja dilepaskan dari papan flanel. Anak dapat menempelkan sendiri gambar atau foto-foto yang alur ceritanya dapat dikarang bersama-sama di kelas. Yang kelima, bercerita menggunakan media boneka. Banyak media boneka yang dapat digunakan pada teknik ini, yaitu boneka tangan dan boneka jari. Pembuatan boneka bisa berasal dari bahan atau kain atau kaos kaki dan tangan untuk boneka tangan, serta bisa terbuat dari karton untuk boneka jari. Teknik bercerita dengan boneka juga dapat dikombinasikan dengan menggunakan panggung, yang kemudian dikenal metode sandiwara boneka. Kegiatan boneka dengan panggung akan meningkatkan daya kreasi dan imajinasinya, berkonsentrasi, mengembangkan keterampilan berkomunikasi, belajar bekerja sama, kemudian mengurangi kecemasan diri, memperoleh pengetahuan, mengenalkan tentang alur kehidupan, dan sadar akan perilakunya. Yang keenam, bercerita sambil memainkan jari-jari tangan. Dengan improvisasi yang baik, seorang guru yang kreatif akan menikmati teknik sesederhana ini, asalkan diikuti kreativitas yang tinggi dalam mengenali ide-ide cerita sehingga anak tertarik mendengarnya. Kemudian metode bermain peran yaitu memerankan tokoh atau benda sekitar sehingga anak dapat mengembangkan daya imajinasinya dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Pembelajaran anak PAUD harus terus-menerus dikembangkan imajinasinya agar mereka terlatih untuk berpikir kritis dan kreatif. Bermain peran mempunyai makna, yaitu mengembangkan daya khayal atau imajinasi anak, kemudian mengenali kreativitas anak, melatih motorik kasar anak untuk bergerak, kemudian melatih penghayatan anak terhadap peran tertentu, dan mengenali perasaan anak. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Habibah. Metode ketiga, metode sosiodrama. Suatu cara memerankan beberapa peran dalam suatu cerita tertentu yang menuntut integrasi di antara para pemerannya. Metode ini dapat dipakai sebagai kegiatan yang mengutamakan pengembangan kemampuan bereksperimen sehingga anak dapat menghayati berbagai bentuk perasaan, juga mengenali daya khayal atau imajinasi dan kreativitas anak. Yang keempat, metode demonstrasi. Anak melihat bagaimana kegiatan secara langsung. Kemudian mereka dapat menemukan yang telah mereka lihat tersebut akan lebih menarik, merangsang perhatian dan lebih menantang dibandingkan bila mereka hanya mendengar penjelasan guru saja. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penggunaan metode demonstrasi adalah pemberian
imajinasi melalui peragaan yang diiringi penjelasan kepada anak. Akan membantu meningkatkan daya pikir anak terutama dalam mengamati, mengingat, konsentrasi, berpikir dengan baik dan kreatif. 5. Pemberian tugas. Metode ini diadakan dengan memberikan tugas kepada anak atau pelajaran kepada anak untuk diselesaikan dengan baik. Tugas atau pekerjaan yang diberikan dapat diberikan secara berkelompok ataupun individual. Metode yang keenam, metode proyek. Metode ini merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok. Anak diberikan kesempatan berbagi pekerjaan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai guru haruslah menciptakan situasi yang memungkinkan berkembangnya anak kreatif dan tanggung jawab baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang ketujuh, karya wisata. Metode karya wisata adalah kunjungan secara langsung ke objek-objek yang sesuai dengan bahan ajar yang sedang dibahas di kelas. Dari kunjungan tersebut, anak dapat mengamati langsung sekaligus memperoleh kesan dari pengalamannya, mengembangkan efektif mereka terutama kemampuan sosial, sikap, nilai-nilai kemasyarakatan. Guru yang kreatif dapat mengadakan karya wisata dengan anak muridnya sebagai puncak dari serangkaian kegiatan tertentu. Tema tertentu akan dilakukan sebagai pendukung. Yang kedelapan, bercakap-cakap. Metode yang menggunakan percakapan atau tanya jawab antara anak dengan anak atau guru dengan guru. Manfaat penggunaan metode percakapan yaitu 1. Meningkatkan keberanian anak berbicara. 2. Melatih kemampuan anak untuk mendengarkan pembicaraan dan menangkap pesan orang lain. 3. Membangun citra diri atau konsep yang positif. Yang keempat, meningkatkan kosakata yang dimiliki oleh anak. Yang kemudian adalah bermain lost part, yaitu media material lepas yang penggunaannya dapat beragam. Artinya bahannya dapat dipindahkan, dibawa, digabung, dirancang ulang, dipisahkan, disatukan dengan berbagai macam cara. Maksudnya adalah material lepas ini adalah benda-benda itu tidak saling berkaitan atau berhubungan, jadi benda-bendanya itu saling lepas. Benda itu dapat diolah dan dikreativitaskan sesuai dengan keinginan anak, sehingga dengan anak berkreativitas dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman anak dalam berimajinasi. Kemudian lost part dan STEAM itu saling berkaitan. STEAM sendiri sudah diterangkan di kelompok 13. Kurang lebih pengertiannya adalah pembelajaran yang menekankan hubungan pengetahuan sains, teknologi, mesin, seni, matematika, ini untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dalam pemikiran STEAM ini anak akan berpikir dengan kritis. Mengapa lost part dan STEAM itu saling berkaitan? Yang pertama adalah lost part itu mendukung munculnya STEAM. Jadi maksudnya adalah bahan dari lost part ini sangat mendukung dalam metode STEAM. STEAM sendiri ini adalah anak menjadi berpikir kritis. Jadi saat anak bermain dengan bahan lost part, anak bisa mengetahui dari sisi pengetahuan sains, teknologi, matematika, seni itu dengan metode STEAM dan menjadikan anak menjadi berpikir kritis tentang apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah lost part dan STEAM itu sama-sama memiliki ciri yang terbuka ketika dimainkan.
dalam bermain dan belajar lost part dan STEAM ini itu tidak ada aturan yang terikat, sehingga anak dibebaskan untuk bermain atau mengolah benda itu sesuai dengan imajinasi mereka, sehingga pola pikir mereka akan berkembang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dengan hal itu, anak menjadi lebih banyak pengetahuannya dan pengalamannya juga. Kemudian yang terakhir adalah ketika anak main lost parts, terbentuklah berbagai kemungkinan yang tak terbatas, sehingga anak menjadi kreatif sama ketika anak berpikir dengan ala STEAM. Kembali lagi ke poin yang nomor 2, yaitu STEAM dan lost part itu tidak ada aturan yang terikat, jadi semuanya bebas untuk bermain. Nah, dalam anak bermain benda lost part ini, maka anak dapat juga mendapatkan metode STEAM, yaitu dapat mengetahui pengetahuan tentang sains, teknologi, dan juga seni matematika. Dalam hal ini, anak yang bermain lost part ini juga dapat berpikir kritis seperti anak yang menggunakan metode STEAM. Pentingnya lost term yaitu sebagai pembelajaran kepada anak usia dini dalam memberikan kesempatan yang besar untuk bereksplorasi, sehingga anak dapat mengembangkan pengalaman bermain mereka berdasarkan ide dan tujuan yang mereka miliki sendiri. Jadi ini maksudnya adalah saat anak bermain itu, anak sedang mengeksplor apa yang ada di sekitarnya, baik dari sisi emosional, sisi imajinasinya, sisi kreativitasnya, dan sisi kognitifnya. Artinya ini adalah saat anak bermain ini itu berdasarkan apa yang telah dia alami sendiri, sehingga dia tahu apa yang menjadi target, ide, dan tujuan yang akan mereka capai dalam suatu permainan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep lost parts, yaitu material di sekitar anak dengan bahan alami, kemudian bahan sintetis, dan juga bahan yang daur ulang. Contoh bahan alamnya yaitu batu, daun, pasir, kayu, ranting, dan lain-lain. Kemudian bahan sintetis seperti Lego, puzzle, balok, dan lain-lain. Kemudian bahan yang dapat didaur ulang seperti botol plastik, kardus, botol kaca, tutup botol, dan lain-lain. Jadi maksudnya ini adalah dari semua itu adalah bahan yang sangat mudah ditemukan di sekitar kita. Jadi anak bisa menemukan sesuatu itu sendiri juga. Nah, dengan kemudahan ini anak bisa mengekspor barang itu sesuai dengan imajinasi yang mereka inginkan, sehingga akan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mereka. Kemudian manfaat dari lost part itu yang pertama, membantu eksplorasi anak. Jadi dengan adanya barang lost part ini, anak bisa mengeksplor barang ini sesuai dengan imajinasinya, sehingga dari imajinasinya anak itu, anak akan mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda seperti sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah mendorong anak mempunyai rasa memiliki dan kemauannya sendiri. Jadi maksudnya dalam penggunaan barang lost part ini, kita bisa mengajak dan membimbing anak untuk berbuat imajinatif sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi barang lost part ini bisa dia miliki dan dia bebas mau menggunakannya untuk apa saja dan mau dibuat apa saja, sehingga dalam hal ini anak juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan juga pengalaman dari barang lost part ini. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan konsentrasi dalam berkreativitas. Jadi saat anak mengeksplorasi atau mengolah barang lost part ini, anak akan fokus untuk mengerjakannya dengan apa yang ingin dia buat, sehingga dia sangat berkonsentrasi dalam berkreativitas untuk mengolah barang lost part ini menjadi apa yang dia inginkan sesuai dengan ide dan tujuan yang ingin dicapai anak itu. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas tanpa batas. Jadi saat anak mengeksplor barang lost part ini, maka perkembangannya akan imajinatif dan kreatif. Jadi biasanya kan penemuan barang itu selalu ada yang berbeda. Nah, dalam penemuan barang atau dalam penggunaan barang lost part ini, anak akan bisa mengekspor apapun itu, dan anak bisa mengolah barang itu menjadi apa saja, dan juga akan bisa membuat menjadi sesuatu yang baru, sehingga
Yang dimaksud imajinasi dan kreativitas tanpa batas ini adalah anak bisa membuat apapun yang dia mau dan tidak ada batasan dalam membuatnya. Kemudian manfaat yang terakhir adalah meningkatkan pemikiran ilmiah atau sains. Jadi anak akan berkreativitas secara nyata dalam bentuk penemuan konsep baru dan mengkreasikan keterampilan baru. Jadi anak ini akan menggunakan barang atau bahan lost parts ini untuk hal yang baru, hal yang jarang ditemui orang. Kemudian tahapan penggunaan media lost part, yaitu ada tahapan anak dan tahapan guru. Tahapan anak yang pertama adalah tahapan eksplorasi, di mana artinya adalah anak mulai mengeksplorasi atau menjelaskan benda-benda yang ada di sekitarnya dan untuk memenuhi rasa keingintahuannya. Nah, saat anak bereksplorasi ini ada juga tahapan guru, yaitu tahapan edukasi, yaitu guru mulai memperkenalkan strategi bermain dan juga untuk mempersiapkan alat main yang akan dieksplor anak. Yang kedua adalah tahapan anak, yaitu tahapan eksperimen. Saat anak selesai mengeksplor, maka anak akan melakukan uji coba atau mencoba-coba untuk membuat sesuatu. Kemudian saat anak bereksperimen ini, tahapan guru adalah tahapan ekspansi, yaitu memberi masukan tentang ide anak, jadi untuk memperluas pengetahuan anak. Kemudian yang ketiga adalah tahapan kreatif, yaitu anak sudah mulai merancang atau menyusun atau menciptakan produk dengan kreatif. Pada saat anak membuat produk ini, tahapan guru adalah tahapan perkembangan, yaitu memberikan penilaian dan juga dokumentasi tentang hasil anak. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan dari keduanya, yaitu tahapan guru dan anak, yaitu tahapan membangun dan tujuan bermain, di mana tujuan guru memfasilitasi anak telah tercapai dan juga anak dapat memaknai dunianya melalui permainan. Jadi maksudnya ini adalah ini merupakan puncak tertinggi dari pencapaian anak dan peran guru. Jadi guru telah berhasil memfasilitasi anak dalam memperkenalkan dunia anak dengan permainan, dan juga anak akan menjadi kenal dengan dunianya melalui permainan.